Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anak semua, khususnya untuk kelas akuntansi 10 AK SMK PGRI 8 Jogorogo. Pagi ini ketemu lagi ya dengan Bu Dewi untuk mata pelajaran akuntansi dasar. Untuk materi pertama nanti kita akan membahas tentang teori akuntansi, tujuan akuntansi, jenis atau pengguna untuk laporan akuntansi itu siapa saja. Sebelumnya kalian belum pernah kan mendapatkan materi tentang akuntansi di SMP maupun MTS. Nah, jadi Bu Dewi harapkan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, jadi yang pertama ada tentang teori akuntansi. Jadi untuk teori akuntansi ini diambil dari beberapa pendapat. Ada dari American Accounting Association. Itu mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas oleh pemakai informasi tersebut. Nah, jadi pendapat yang kedua ini dari definisi akuntansi AICPA, yaitu akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang segala transaksi dan kejadian yang dikit-dikitnya bersifat keuangan dan kemudian menafsirkannya. Jadi pada intinya akuntansi atau teori akuntansi ini mengenai suatu pencatatan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, baik dari pemasukannya, pengeluarannya untuk apa saja, terus bagaimana model pencatatannya, ini merupakan dari pengertian dari teori akuntansi itu. Jadi bisa dipahami ya anak-anak. Jadi kalau misalnya kalian di rumah waktu daring seperti ini dapat uang jajan dari orang tua kalian. Nah, kalian bisa mengaplikasikannya mungkin, kalau misalnya sehari 10.000, kalau misalnya dikasih 70.000 dalam satu minggu, nah itu pemasukannya berapa, pengeluarannya untuk apa aja. Nah, mungkin bisa dicoba seperti itu. Kita lanjutkan ya. Jadi apa sih tujuannya dari akuntansi ini? Nah, kalian harus memahami betul-betul materi kalian ini karena ini sesuai dengan jurusan kalian. Jurusan kalian kan akuntansi ya. Nah, jadi kalian harus memahami ini. Jadi untuk tujuannya ini di sini didefinisikan itu untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan dan pihak kepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik. Jadi pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Jadi akuntansi keuangan adalah suatu cabang dari akuntansi di mana informasi keuangan atau suatu bisnis ini dicatat, diklasifikasikan, diringkas, diinterpretasi, dan dikomunikasikan. Jadi tujuannya itu biar laporan keuangan ini nanti bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Lah, kalau misalnya dalam segi kecil seperti apa, Bu? Nah, seperti tadi sudah Bu Dewi jelaskan, kalau misalnya kalian tadi mendapatkan uang saku dalam seminggu 70.000. Nah, 70.000 ini kalian buat laporan keuangan untuk kalian sendiri. Pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah, nanti kan kalian setelah mempunyai laporan ini bisa menunjukkan ke orang tua kalian, ini loh Bu, ini loh Pak, uang jajan aku selama seminggu aku catat pengeluarannya sekian, sisanya sekian, atau mungkin malah min. Nah, seperti itu. Itu bisa diaplikasikan secara skup kecil seperti itu contohnya. Kalau di skup tingkat lebih besar seperti di perusahaan itu fungsinya sangat banyak. Jadi tujuannya dibuat laporan keuangan itu salah satunya dimanfaatkan untuk menentukan suatu kebijakan. Nah, nanti misalnya dalam laporan ini nanti kok ternyata dalam laporan 1 bulan kita mengalami kerugian, kita harus mengecek lagi apakah yang salah dengan kegiatan
proses kegiatan usaha kita tuh salahnya di mana, kok bisa rugi, misalnya seperti itu. Itu untuk mengecek kita tahu nggak, kita tahu laba atau ruginya itu dari laporan keuangan itu sendiri. Itu ya yang kedua. Terus yang ketiga ada peran akuntansi. Di sini peran akuntansi itu mencangkup seluruh aspek bisnis. Jadi meliputi sewa ruang kantor yang digunakan untuk menjalankan roda perusahaan, pembayaran gaji karyawan, penggantian beban, perjalanan wiraniaga, salesman adalah bagian dari aktivitas bisnis yang melibatkan akuntansi. Jadi perannya itu sungguh sangat besar ya dalam proses bisnis. Jadi mulai dari kita tahu berapa harga sewa kantor, berapa jumlah gaji yang harus dibayarkan oleh karyawan, itu semua dari laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu ya laporan akuntansi itu tadi. Jadi ada 4 di sini diklasifikasikan, ada 4 peran akuntansi dalam setiap bisnis, yaitu pengendalian keuangan, terus operasi perusahaan, pelaporan dan perencanaan. Nah, jadi itu ya tadi perannya digunakan untuk pengendalian keuangan, operasi perusahaan, pelaporan dan perencanaan. Jadi semuanya yang terkait dengan laporan keuangan nanti bisa dimanfaatkan untuk pembuatan laporan atau strategi berikutnya perusahaan itu harus seperti apa. Kalau laba harus bagaimana, kalau rugi tindakan apa yang harus diambil. Nah, lanjutkan yang keempat, yaitu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi pihak-pihak siapa saja yang membutuhkan laporan akuntansi. Jadi yang pertama di sini informasi akuntansi adalah data transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dalam satu periode tertentu diiktisarkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi seperti yang sudah Dewi jelaskan tadi, misalnya dalam laporan keuangan itu ada pembuatan laporan dalam satu periode. Jadi pemasukannya berapa, jumlah pengeluarannya berapa, terus labanya berapa, ruginya berapa. Itu skala sederhananya seperti itu. Terus untuk pihak yang membutuhkan itu ada pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan itu harus tahu berapa atau seperti apa laporan kegiatan usahanya, apakah laba, apakah rugi. Itu pemilik perusahaan. Pemimpin dan pemilik itu kadang beda ya. Yang memimpin itu belum tentu pemiliknya. Kadang pemiliknya itu cuma nanam saham saja. Jadi cuman ikut uangnya saja tapi tidak ikut mengelola perusahaan. Terus ada kreditur dan calon kreditur, pemerintah dan karyawan. Jadi itu pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Jadi demikian penjelasan tentang teori akuntansi pada pertemuan pertama ini. Jadi silahkan dipahami materi ini, bisa dirangkum di buku kalian karena kalian tidak punya materinya ya, belum punya LKS-nya. Jadi silahkan dirangkum di buku tugas kalian. Ya, sekian penjelasan dari Bu Dewi. Selamat pagi. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.